Dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, senang sekali karena podcast TV Show bisa kembali menyapa Anda semuanya bersama dengan saya Vini Alyani. Dan tentunya kami berharap semoga pemirsa semuanya, pemirsa setia TVmu ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, bersemangat dan diberi kelancaran, dan juga selalu dalam keadaan yang bahagia tentunya dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Amin amin ya rabbil alamin. Dan kali ini kita akan membahas tema mengenai tren pelayanan keperawatan bersama dengan narasumber kita ini dari UMJ, yaitu Ketua Program Studi Keperawatan, ada Ibu NS Neneng Kuruyah Eskep MNS. Assalamualaikum Ibu Neneng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah baik ya Bu ya. Alhamdulillah juga Ibu Neneng bisa berkunjung ke studio dan juga berbagi cerita nih tentang keperawatan ya Bu ya, di podcast TV Show. Terima kasih. Nah, kita akan berbicara ini mengenai tren pelayanan keperawatan gitu ya Bu ya. Nah, jadi sebenarnya untuk saat ini tren pelayanan keperawatan itu seperti apa sih? Ya. Baik, terima kasih Mbak. Dan selamat siang kepada para pemirsa TVmu. Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan dan kondisi yang sehat. Baik, terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Memang kalau kita lihat gitu ya, tren pelayanan keperawatan itu memang mengalami perubahan. Kalau dulu gitu tren pelayanan keperawatan orientasinya adalah kepada petugas kesehatan gitu ya, sehingga pasien tidak memiliki keleluasaan untuk menentukan kesehatannya apa yang akan dia pilih. Tapi sekarang dengan berbagai faktor yang mempengaruhi kemajuan ataupun perubahan paradigma berpikir dari klien kita, sehingga tren pelayanan kesehatan dalam hal ini perawatan, pasien memiliki otoritas sendiri untuk menentukan dia harus dilayani seperti apa, dia mendapatkan status kesehatannya bagaimana, sehingga pelayanan keperawatan ini orientasinya adalah orientasi pasien. Orientasi pasien kepada ya. pasien. Jadi betul. Pasien lebih punya itu tadi kewenangan ya, kewenangan Bu ya? Gitu ya, keinginannya untuk dia mendapatkan asuhan seperti apa gitu ya. Dan bisa berdiskusi. Kalau dulu itu ya sudahlah manut saja sama yang memberikan pelayanan gitu. Lebih terbuka berarti betul, Bu ya. Dan juga betul. mungkin lebih ramah-ramah ini. Benar. Kalau dulu kan ya pasien agak paradigmanya takut gitu ya, mungkin ada judes gitu ya, stigmanya gitu. Perawat itu judes. Nah, sekarang nggak ada lagi tuh perawat lagi yang harus gak ada boleh stigma ya, Bu, gitu, nggak boleh gitu. Iya. Jadi pasien juga lebih tenang ya, betul, dan jadi memandang perawat ini sebagai teman ya, temannya dia gitu ya, sahabat gitu, proses penyembuhan ya Bu benar. Baik. Lalu untuk isu ataupun permasalahan yang biasanya muncul itu di dunia keperawatan seperti apa sih Bu sekarang ini? Kalau untuk permasalahan yang timbul, pastinya ini memang banyak faktor ya, dan terlebih kita sebagai pemberi layanan itu otomatis harus mampu juga mengubah paradigma berpikir. Tidak ada lagi sebagai pemberi layanan itu cukup dengan pendidikan yang D3 dulu barangkali ya, tapi sekarang sudah harus sesuai dengan regulasi pemerintah bahwa yang memberikan pelayanan kesehatan itu harus tenaga yang profesional, dan tenaga profesional pastinya dia harus memiliki body knowledge yang baik ya. Dan untuk pelayanan keperawatan itu minimal yang boleh melakukan asuhan keperawatan itu tenaga-tenaga profesional lulusan dari nurse gitu. Nurse. Berarti ini semakin dalam ya ilmu keperawatan yang bisa dipelajari dan juga digali ya, betul. Bu. Tadi kan di zaman dulu D3 aja bisa cukup nih. gitu sekarang ya. Justru sekarang S1 S1 bahkan profesi 1 tahun, dan itu tidak cukup juga Mbak sampai di situ. Di kami karena juga melihat pangsa pasar dan kebutuhan dari stakeholder gitu ya, ternyata konsumen kita semakin kritis, kemudian juga penjaminan mutu dari rumah sakit gitu ya yang menetapkan beberapa kriteria, sehingga
dibutuhkan pemberi asuhan yang memang profesional. Jadi dari tenaga keperawatan tidak hanya nurse, sekarang sudah harus spesialis ya. gitu. Jadi terus berkembang ya Bu ya, ini betul. dunia perawat ya Bu ya. Dan alhamdulillah di UMJ kita juga sudah terutama di FIK gitu ya, sudah ada terfasilitasi program studi spesialis gitu. Spesialis, jadi bisa lanjut ya? Bisa. Memang dari magister, kemudian lanjut ke spesialis. Memang jenjang pendidikan keperawatan itu apa aja sih Bu? Tadi kan D3 betul. Itu zaman dulu ya. Sekarang S1 sama apa tadi untuk profesi ya, nurse itu tadi. Ini apalagi nih sampai yang tertinggi ya ekspornya? Alhamdulillah Muhammadiyah itu keperawatan ini sedikit bercerita terkait dengan sejarah gitu ya. Dulu Muhammadiyah untuk tenaga keperawatan atau prodi keperawatan itu memang cikal bakalnya dari Akademi Perawat Rumah Sakit Islam Jakarta gitu ya. Dan itu di bawah naungan kami, itu dulu di bawah naungan Kesmas dulu. Kemudian di 2001 tuh. Kemudian seiring perkembangan gitu ya, dan kebutuhan serta kemampuan dari internal keperawatan, sehingga kami mencoba untuk menjadi fakultas tersendiri gitu ya, sehingga pada tahun 2013 itu kami bisa menjadi fakultas gitu, jadi pisah dari FKK ke fakultas sendiri gitu. Dan alhamdulillah tahun kemarin juga untuk D3 kami memang sudah tutup sesuai dengan regulasi dari pemerintah bahwa fakultas yang sudah memiliki spesialis itu tidak diperkenankan masih ada D3 gitu ya, karena kita berupaya untuk meningkatkan pendidikan gitu. Ya. Jadi ada prodi sarjana, kemudian dari sarjana itu embedded sebetulnya dengan profesi. Jadi udah satu paket. Gitu, ya. 5 tahun berarti ya? Atau 4 tahun? Ya. Ini juga kami masih menganut 2 kurikulum ya, karena kurikulum yang 2015 itu untuk tahap akademik, untuk tahap sarjana itu 8 semester. Tapi dengan kurikulum baru 2021 itu 7 semester. 7 semester. Gitu. Kemudian lanjut untuk profesinya 1 tahun atau 2 semester. Kemudian jenjang magister, di jenjang magister juga banyak sekali Mbak peminatannya. Kami banyak ada peminatan peminatan manajemen, ada peminatan anak, peminatan komunitas, medical bedah gitu ya, yang nantinya cikal bakal spesialis gitu. Nah dari magister itu melanjutkan kembali ke spesialis. Kebetulan alhamdulillah yang baru ada di kami ini 2 spesialis medical bedah dan spesialis keperawatan komunitas. Namun dalam waktu dekat mudah-mudahan minta doanya di-approve gitu ya. Kami akan membuka prodi spesialis keperawatan anak. Keperawatan anak. Ya, betul. Jadi kami insya Allah punya 3 ya. Medical bedah, keperawatan komunitas, dan keperawatan anak. Nanti menyusul keperawatan jiwa nantinya. Keperawatan jiwa makin komplit nih jadi ya. Insya Allah. Untuk studi perawat untuk mewadahi tadi tuh yang dari magister beberapa peminatan gitu. Jadi nanti dilanjutkan dengan mereka mengambil spesialisasinya. Jadi gitu. Setelah profesi mengambil magister dan spesialis itu tadi yang ada 3 mau jalan 3 ya Bu. Jalan 3 mau di UMJ, luar biasa. Ya. Untuk program studi S1 di keperawatan ini ada peminatannya kah? Kalau di S1 belum ada peminatan. Jadi masih umum masih ya umum. Semuanya. Nanti peminatan adanya di magister. Di magister gitu. Ya baik-baik. Wah, menarik sekali ternyata ini belajar perawat ya, menjadi perawat, dan juga ilmunya semakin berkembang saat ini ya. Alhamdulillah. Nah, untuk menjadi perawat ini apa sih yang harus dijunjung tinggi dalam memberikan pelayanan gitu? Misalnya pedoman apa yang harus kita ingat-ingat ya, gitu di garis bawahi ataupun kode etik gitu. Ya, memang dalam kami memberikan asuhan keperawatan itu kami tidak boleh lepas dari kode etik keperawatan. Ini ada dan dikeluarkan oleh Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Di situ ada kode etik yang harus kita perhatikan, ya, antara lain banyak sekali kode etik yang bisa menjadi benteng supaya kita tidak keluar dari
etik itu gitu, karena kalau misalnya sudah keluar pastinya ada konsekuensi gitu ya. Salah satunya adalah ya kita harus bisa melindungi kerahasiaan dari pasien kita ataupun klien kita. Jangan sampai kita menemukan ya barangkali gitu ya yang ada ketidaksesuaian gitu, aib lah gitu, kemudian kita ceritakan gitu, itu tidak boleh, itu melanggar hak. Berarti termasuk sekarang ini kan zamannya media sosial ya, apa-apa serba diviralin atau divideokan gitu. Termasuk nih perawat juga nggak boleh tuh ya untuk memvideokan pasiennya sedang apa, sedang proses terapi atau pengobatan, nggak boleh ya? Tidak boleh. Dari tahap akademik kami sudah yaitu harus mematuhi etik-etik yang ada gitu ya. Tidak boleh kita kan kadang euforia atau curhat misalnya, euforia gitu, kita lagi praktek klinik di mana, kemudian cepret gitu, kondisi klien kita lagi apa, itu tidak diperkenankan. Tidak boleh, jadi harus hati-hati ya, kan sempat ada juga ya muncul itu viral kan. Oke, itu menjadi pembelajaran. Di pembelajaran ya salah satunya itu untuk kode etik terutama tidak boleh menyebarkan penyakit dari kerahasiaan itu harus mampu menjaga kerahasiaan klien kita. Ya baik. Nah untuk perawat ini berarti patokannya adalah memberikan pelayanan juga selalu bersinergi dengan dokter, konsultasi dengan dokter. Dalam kami memberikan asuhan itu memang kami ada peran mandiri ya atau dependen, kemudian independen dan interdependen. Nah, di antara ketiganya itu saat dependen ya kita harus mampu memberikan asuhan yang sekiranya memang itu adalah direct gitu ya, tidak perlu kita konsultasi ataupun apa. Dalam hal ini biasanya memenuhi kebutuhan personal klien gitu atau kebutuhan dasar itu biasanya kita tidak menunggu koordinasi gitu ya, tapi ada juga tindakan-tindakan tertentu yang memang kita advice dari teman kita barangkali atau mungkin juga tim yang lain. Nah, di interdependen itu kita memberikan asuhan ya memang komprehensif gitu. Mungkin ada tim gizinya, mungkin ada tenaga dokternya, ada tenaga fisioterapinya gitu yang memang dibutuhkan oleh klien kita. Nah, itu kita melakukan kegiatan-kegiatan interdependen. Oke, kegiatan interdependen artinya selalu bersinergi dengan dokter ya, Bu ya. Nah, ini apakah perawat itu sebenarnya boleh nggak sih mendiagnosa atau mendiagnosis, itu sama atau beda ya? Seperti yang di awal saya sampaikan bahwa sisi yang menjadi kewenangan perawat adalah dia based on respon klien gitu ya. Tapi kalau tenaga kedokteran itu dari patofisiologi atau penyakitnya gitu. Jadi misal demam gitu ya, demam itu apa nih sumbernya, penyakitnya itu ranahnya dokter, nanti ujungnya adalah obat. Tapi kalau kita demam, apa sih respon klien demam? Misal menggigil, ya kita berikan asuhan gitu. Perawatan baik, ya, betul, penanganannya ya. Betul. Barangkali kita dari sisi asupan cairan supaya membantu segera suhunya turun. Atau bahkan, mungkin nggak boleh pakai baju-baju yang tebal gitu, karena dia akan menahan panas gitu. Seperti itu. Iya, menarik sekali. Jadi lebih ke proses pengasuhannya dan perawatannya. Nah, ini respon kliennya. Lalu ini bagaimana sih tren pelayanan kesehatan dan juga tren pelayanan keperawatan dan juga kaitannya dengan UMJ nih untuk mewujudkan hal tersebut. Tapi kita akan bahas di segmen selanjutnya ya, Bu Neneng ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali, tapi kita lihat dulu yang berikut ini. Pemirsa, kembali lagi dalam podcast TV Show. Kali ini kita membahas mengenai tren pelayanan keperawatan bersama dengan Kaprodi dari jurusan keperawatan UMJ, ada Ibu Neneng ini. Nah, Ibu, kita lanjutkan kembali nih, Bu. Ini sebelumnya kita membahas tadi, sebenarnya boleh nggak sih perawat tuh mendiagnosa gitu kan, atau mendiagnosis gitu. Dan tadi kan ada ranah dokter yang dilakukan oleh dokter, dan perawat ini lebih ke pengasuhan atau keperawatannya. Nah, baik lagi, jadi sebenarnya perawat boleh nggak, Bu, mendiagnosa itu? Harus. Harus. Ada celah-celah yang boleh ya? Boleh. Ada yang bolehnya. Tapi pastinya seperti yang di awal saya sampaikan bahwa ranahnya perawat dalam memberikan layanan itu kita punya namanya asuhan gitu ya, Mbak. Asuhan keperawatan itu ada suatu proses
proses asuhan keperawatan. Nah, di proses asuhan keperawatan itu ada 5 tahap yang harus seorang perawat lakukan. Yang pertama, dia melakukan pengkajian gitu, sama lah kayak dokter gitu ya. Tapi itu tadi, kita tidak di ranah penyakitnya, tapi adalah respon apa sih akibat penyakit itu. Nah, itu wilayah kita gitu, domain kita gitu. Jadi saat pasien didiagnosa misal ada infeksi apa gitu ya oleh dokter, oleh mitra kita, maka kita kaji nih sesuai dengan ranah kita, dia apa keluhannya, apa yang dia rasakan gitu. Kemudian setelah data-data lengkap, ya pastinya kita observasi, kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik gitu ya, kita anamnesa dan segala macam. Mungkin juga kita libatkan pemeriksaan penunjang dari sejawat kita gitu. Nanti masuk ke proses berikutnya, yaitu mendiagnosa atau melakukan pembuatan diagnosa keperawatan. Gitu. Misal dari hasil pengkajian tadi di proses 1, pasiennya tampak bibirnya pecah-pecah kering. Kemudian dia kalau mau minum atau masuk sesuatu itu mual, kemudian diare atau apa gitu. Kita dari tekanan darahnya mungkin gitu ya sudah mulai ada perubahan gitu. Nah, kita harus sudah itu tuh critical thinkingnya main. Takutnya pasien saya ini kekurangan cairan. Maka diagnosa keperawatan yang bisa kita tegakkan yaitu kekurangan cairan atau resiko kekurangan cairan gitu. Kemudian nanti masuk ke tahap berikutnya. Setelah ada masalah, kira-kira kita akan melakukan perencanaan apa untuk mengatasi masalah. Itu sesi intervensi tuh kita buat perencanaannya ABCD, kemudian masuk ke tahap implementasi dari perencanaan tadi kita lakukan. Kemudian kita evaluasi yang terakhir. Kira-kira dari yang kita rencanakan, kita lakukan bisa nggak mengatasi tadi itu kekurangan cairan gitu. Seperti gitu, itu. Ya. Jadi perawat ini ternyata juga punya power ya. Iya. Harus, makanya kenapa perawat itu harus menjadi mitra dan pastinya mitra harus sesuai dengan ya istilahnya tim kita gitu tim pemberi layanan gitu. Jangan sampai kitanya nggak bisa mengimbangi atau mengikuti. Dan ternyata jadi memudahkan dokter juga ya, Bu Neneng ya. Iya. Karena sebetulnya yang paling lama berinteraksi dengan klien atau dengan pasien itu adalah perawat gitu, sehingga yang harus sabar menangani pasien. Sehingga indikator keberhasilan sebuah pelayanan kesehatan itu ya bagaimana bermutu atau tidaknya dari pelayanan tim kesehatan. Tim kesehatannya gitu. Tadi, ya seru kayaknya untuk jadi seorang perawat nih. Tapi ini ngomong-ngomong tentang image perawat nih Bu ya. Betul. Image perawat nih kan identiknya biasanya itu nyuntik ya Bu, nyuntik pasien ya. Apakah tadi ternyata kan perawat juga boleh mengintervensi, melakukan tindakan gitu. Apakah tindakan perawat memang rata-rata kebanyakan menyuntik pasien, membantu dokter memberikan suntikan, atau ada lagi nih peran penting perawat selain itu gitu? Ya. Baik, seperti yang di awal juga saya sampaikan bahwa dalam kita memberikan asuhan itu ada yang tindakan dependen, ya, kemudian independen dan juga interdependen. Nah, sebetulnya memang kayaknya yang terstigma gitu ya, di awal-awal mahasiswa baru pun mungkin perawat itu ya harus nyuntik, perawat itu harus ngasih obat gitu ya. Padahal itu adalah salah satu tindakan yang dia itu interdependen ya, ataupun bukan dependennya kita gitu. Itu merupakan alih wewenang gitu, maksudnya dari dokter mengalihkan kewenangan si dokter tadi ke tim kesehatan, dalam hal ini kita gitu. Jadi sebetulnya memberikan suntikan atau memberikan obat-obat gitu ya, itu bukan dependen kita, tindakan direct gitu, bukan gitu. Tapi ya kita lakukan karena sudah ada program gitu ya yang independen tadi gitu. Baik. Tindakan independen. Jadi untuk tahu nih tugas perawat apa aja, harus belajar keperawatan sepertinya ya Bu ya. Tapi boleh kasih tahu juga Bu, kira-kira kalau perawat yang ideal itu tuh seperti apa sih? Ya, pastinya tadi ya dia harus memiliki kompetensi dan di FIKUMJ gitu kita sangat concern dengan lulusan kita itu mau seperti apa, mau bagaimana gitu ya. Dan kami
untuk capaian lulusan itu diharapkan dia mampu untuk memberi layanan yang paripurna gitu ya, kemudian mampu mengkomunikasikan atau sebagai komunikator, kemudian dia juga harus mampu memanage kasus ataupun masalah kliennya gitu ya, kemudian dia juga harus bisa untuk kolaborator, sebagai kolaborator dia mengkolaborasikan kepentingan klien dengan tim kesehatan lain barangkali gitu ya. Kemudian juga dia harus mampu sebagai researcher. Jadi intervensi kita tadi itu, tindakan-tindakan kita harus betul-betul based on evidence base gitu. Jadi bukan maunya perawat, udahlah ya, diginiin aja gitu. Tapi tindakan yang kita lakukan itu harus betul-betul ada evidennya gitu. Oh, ini memang efektif untuk kasus seperti ini gitu ya. Dan kemudian juga harus mampu berakhlakul karimah. Itu adalah kompetensi ataupun capaian lulusan. Kami ingin mencetak lulusan perawat dari FIK UMJ itu harus memenuhi 6 kriteria tadi tuh. Berakhlakul karimah, bagaimana saat dia memberikan asuhan layanan ke klien ya dia harus mampu sidik, amanah, tabligh, fatonah gitu ya. Sebagaimana Rasul kita contohkan gitu. Jadi akan kelihatan lah nanti ini bedanya, perawat lulusan dari UMJ nih ya. Iya, betul. Karena tadi unsur keagamaannya tuh bisa terlihat ya. Iya, karena dari nilai 4 tadi sebetulnya kalau kita ini kan telaah gitu ya, di kode etik itu nyambung juga gitu. Bagaimana dia harus tidak boleh menceritakan rahasia pasien. Nah, kita harus sudah punya bekal amanah nih. Kita harus mampu memegang amanah ataupun rahasia dari klien kita ataupun juga mitra-mitra kita gitu. Baik. Ya. Jadi itu implementasi yang mungkin akan nantinya diberikan dari UMJ ya Bu ya, untuk mendukung terlaksananya atau terciptanya nih pelayanan keperawatan yang optimal ya dari lulusan-lulusan yang bermutu itu tadi. Betul. Nah, kira-kira adakah tantangannya dalam UMJ mewujudkan hal tersebut seperti itu? Ya pasti ya. Kalau dulu kita ini di DKI gitu ya Mbak, di universitas swasta gitu, kita adalah fakultas keperawatan yang akreditasi. Pastinya kalau ditanya gitu ya sejauh mana mutu suatu pendidikan, pasti kita lihat dari nilai akreditasi dan kami berbangga gitu ya, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat tahun depan gitu kami sudah harus menyiapkan perpanjangan akreditasi kami gitu ya, mudah-mudahan bisa unggul. Jadi akreditasinya apa Bu? Saat ini prodi sarjana dan nurse itu A ya, akreditasinya A gitu. Dan dulu kita memang swasta pertama ya yang akreditasinya A gitu. Wow. Dan sekarang pun keperawatan yang pertama yang sudah mampu mendirikan spesialisasi keperawatan. Iya, kita hanya berdua dengan UI. Wow. Ini jadi bisa jadi solusi kita ya, solusi untuk stakeholder gitu ya, untuk bisa meningkatkan tadi keilmuan gitu. Ya. Mari bergabung bersama kami gitu ya. Oke. Lalu saya penasaran juga nih tadi, karena ternyata ini juga kabar yang membahagiakan karena keperawatan itu ini berdua tadi kan sama UI yang akreditasinya unggul. Jadi teman-teman mungkin yang ingin jadi perawat menyasar untuk sekolah negeri, tapi ternyata ternyata mungkin belum bisa. Ini pilihannya ada nih ke swasta, jangan patah harapan gitu ya, jangan putus asa. Ini banyak sekali pilihan ataupun solusi yang bisa ditawarkan. Nah, solusinya itu seperti apa aja, juga termasuk fasilitas seperti apa aja sih yang ditawarkan. Karena kan perawat juga mungkin ada prakteknya ya Bu ya. Betul. Ya, tapi kita akan bahas nih Bu Neneng di segmen selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, kembali lagi dalam podcast TV Show. Kita membahas mengenai tren pelayanan keperawatan bersama dengan Ibu Neneng nih. Bu, kita lanjutkan kembali ya Bu. Nah, jadi apa aja nih solusi yang ditawarkan dari bidang studi keperawatan nih di UMJ? Sarana prasarana ini biasanya kan kalau mahasiswa mau kuliah nih juga lihat sarana prasarananya seperti apa sih gitu Bu. Ya, baik. Memang dulu seperti yang tadi disampaikan ya Mbak, bahwa kita dulu hanya dengan UI, tapi
mungkin ini menjadi tantangan bahwa banyak ya sudah menjamur gitu keperawatan strata 1 dan nurse gitu dengan akreditasi juga yang baik gitu, sehingga ini menjadi tantangan tersendiri bagaimana kita mampu untuk menciptakan lulusan seperti yang tadi diharapkan gitu ya. 6 komponen dari potret lulusan kita, pastinya kita harus bisa meningkatkan dan mempertahankan, bahkan meningkatkan gitu ya, untuk standar akreditasi kita. Mudah-mudahan kita bisa unggul nanti saat kita dilakukan akreditasi. Nah, alhamdulillah juga di kami semua tenaga pengajar ini sudah sangat kompeten di bidangnya gitu ya, mayoritas sudah spesialis ataupun strata 1 gitu ya, dan doktor juga di kita alhamdulillah sudah banyak, kemudian sudah punya dari fungsional ini kinerja gitu ya, ada lektor kepala dan mayoritas lektor gitu. Kemudian kami juga pastinya terkait dengan bagaimana mencapai lulusan tadi, kami harus ini membenahi ataupun memprosesnya gitu sesuai dengan kurikulum yang ada ya. Dan sebagai gambaran memang di kami sampai saat ini masih menggunakan 2 kurikulum, Mbak. Kurikulum perpaduan yang itu tadi ya. 2015 ini untuk mahasiswa yang sekarang ada di semester 6 dan 8. Nah, yang di bawahnya itu sudah menggunakan kurikulum baru gitu ya. Kami memang ada asosiasi dari asosiasi kurikulum yang memang given gitu ya, kami terima dari asosiasi itu sebanyak 118 SKS, selebihnya karena total di kami itu 145 SKS. Iya. Itu sisanya 27 SKS itu pengembangan ya dari institusi, baik untuk mencapai pencirinya, kemudian keunggulan gitu ya, dan juga pilihan untuk menunjang dari keunggulan untuk mencapai lulusan tadi gitu. Baik, itu jadi ternyata itu tadi keunggulan yang ditawarkan dari keperawatan UMJ gitu. Yes. Selain dari sisi pengajar, kurikulum, pastinya juga sarana prasarana gitu ya. Kami senantiasa berbenah dan alhamdulillah sudah sangat baik ya, laboratorium kami juga sudah memadai dan sudah divisitasi oleh organisasi profesi gitu ya, dan layak untuk digunakan. Kemudian juga kami pastinya memiliki jejaring ya untuk mahasiswa bisa mengaplikasikan dan juga mendapat pengalaman nyata gitu dalam memberikan asuhan. Kami menggunakan berbagai lahan ataupun wahana praktek dari rumah sakit tipe A sampai juga RSUD, karena untuk memenuhi kompetensi yang memang harus dipunya oleh mahasiswa gitu, Mbak. Jadi rumah sakit kerjasama dengan rumah sakit tidak hanya rumah sakit Muhammadiyah saja ya? Tidak. Rumah sakit pemerintah juga? Pemerintah juga kami gunakan gitu ya. Ya sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai oleh mahasiswa gitu. Kalau misalnya capaian mahasiswa ini harus ada mata kuliah neurovaskuler gitu, kami biasanya ke PON mahasiswa dalam melakukan praktek kliniknya. Rumah sakit PON gitu, iya. Gitu. Jadi banyak, Mbak, tidak hanya rumah sakit di lingkungan Muhammadiyah ya, kami kalau itu pasti ya kami gunakan, tapi kami juga ada dengan RSPAD, Rumah Sakit Polri, RSUD Koja Tarakan gitu, kemudian Pasar Minggu dan satelit-satelit yang lain. Satelit yang lain ya. Baik, untuk sarana dan prasarana, jadi ini juga sudah ada milik sendiri ya tadi untuk laboratoriumnya. Kami memang untuk
laboratorium-laboratorium yang sifatnya itu bisa digunakan oleh fakultas-fakultas lain, ya kami universitas kita punya gitu kan. Misal biokimia itu kita gunakan yang punyanya kedokteran gitu. Kemudian CBT gitu kita juga pakai yang di kedokteran gitu. Tapi kalau yang bisa kita raih atau capai di laboratorium kita, ya kita ini kan di laboratorium kita. Baik, jadi sudah sangat mendukung sekali ya untuk sarana dan prasarananya. Tadi dosen-dosennya juga dosen-dosen yang berkualitas gitu, dan jaringan untuk kerjasamanya juga dengan beberapa rumah sakit terkait yang disesuaikan dengan pengembangan ataupun penjurusan dari perawatan itu tadi. Ya, kalau boleh tahu dari misalnya pendidikan keperawatan itu di awal-awal pembagiannya kita belajar apa aja sih, Bu? Iya, di keperawatan tadi ya pastinya mereka masuk ke tahap akademik gitu. Kalau yang kurikulum baru ini 7 semester, dari semester 1 itu mereka pure konsep, tapi ada laboratorium, tapi laboratoriumnya belum ke wahana praktek gitu. Tapi nanti di semester 3 itu baru mahasiswa turun ke lahan. Itu sebelumnya itu kita lakukan istilahnya baiat ya. Baiat itu ya, atau capping day gitu. Jadi disitulah mereka jadi mereka sebetulnya bukan sumpah perawat, tapi bagaimana mereka harus berkomitmen terkait dengan kode etik tadi karena kan ini adalah exposure pertama mereka gitu. Mungkin mereka teraneh-aneh, oh pasien harus kayak begini gitu gitu. Karena euforianya kadang suka ya seperti itu gitu ya, dan itu sebelumnya kami bekali gitu dengan ya beberapa hal yang sehingga mereka tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak sesuai gitu. Baik, tadi kan untuk keperawatan banyak juga bidang-bidangnya ya, seperti manajemen perawatan itu juga dipelajari secara umum. Iya. Atau kami itu 145 SKS itu memang banyak sekali ragam mata kuliahnya gitu ya Mbak, dari kebutuhan dasar manusia sampai yang advance, kemudian tingkat keluarga, tingkat komunitas gitu. Karena kami juga komunitas ini untuk lansia ya? Atau tidak hanya lansia, khusus? Maksudnya kita kan memberikan asuhan itu tidak hanya individu gitu ya, tapi kami juga memberikan asuhan itu kelompok gitu ya, dan komunitas. Ini komunitas khusus ya? Ada mata kuliah tersendiri gitu. Sebagaimana halnya saya backgroundnya adalah perawat komunitas dan keluarga. Gitu. Iya, menarik sekali nih. Karena ternyata seru juga ya belajar keperawatan ya, dan bisa jadi basic juga untuk kita nantinya merawat keluarga sendiri gitu ya. Ketika ada yang sakit mungkin sebelum ke dokter gitu ya. Jadi bisa ditangani harus terlebih dahulu. Mampu untuk melakukan hal pencegahan secara dini, karena memang paradigmanya sekarang itu kan, kalau dulu gitu ya, orang sakit batuk pilek harus ketemu dokter harus ke rumah sakit gitu ya. Kalau sekarang ya bagaimana keluarga itu mampu untuk merawat anggota keluarganya yang sakit, dan keluarga itu harus mampu meningkatkan status kesehatan keluarganya gitu. Jadi tidak melulu ke arah kuratif atau pengobatan, tapi lebih ke arah promosi kesehatan. Bagaimana status kesehatan itu harus ditingkatkan, harus di maintenance supaya tidak jatuh sakit pencegahan gitu. Juga ya. Betul. Perawatan jadi memang promosi preventif gitu sebelum nantinya kuratif. Gitu. Dua komponen itu yang menjadi motor kita gitu, menggaungkan. Tapi nggak mudah untuk mengubah paradigma ataupun mindset dari masyarakat untuk menerapkannya kita gitu. Ya. Betul. Ya baik, nah Bu Neneng, kalau di UMJ ini juga kira-kira ada program apa aja nih yang dijalankan untuk mendukung tadi dari akademik mahasiswa agar bisa berprestasi ini, ataupun juga program-program untuk dosennya seperti itu? Ya, pastinya ya banyak sekali aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan oleh tenaga pengajar atau dosen dan juga mahasiswa gitu. Kami
seluruh dosen sesuai dengan keilmuannya pasti mereka tergabung di ikatan-ikatan keilmuan gitu ya. Misal kayak saya gitu, saya di IPKKI gitu, Ikatan Perawat Komunitas Indonesia gitu. Mungkin yang medical bedah ya ada ikatan-ikatan sendiri, dan juga kami ikut berperan juga ya sesama Muhammadiyah Asia gitu di AIPNEMA istilahnya gitu. Kemudian organisasi profesi AIPNI, kemudian PPNI gitu, dan juga ya kalau misalnya ada kegiatan ilmiah tertentu pasti tuh diikuti sesuai dengan keilmuan masing-masing. Demikian juga untuk meningkatkan kompetensi ya di mahasiswa, bagi mahasiswa mereka juga ada kita arahkan ke minat bakat mereka gitu. Mungkin ada yang kayak kemarin gitu ya, kita bisa menang di lomba cerdas cermat, padahal ini dengan tingkat nasional ya, dengan universitas negeri gitu. Kemudian juga ya di bidang olahraga. Jadi banyak sesuai. Jadi di bidang dengan, olahraga juga ada atlet ini Bu ya? Ada iya. tapak suci, Ada kemudian tapak suci. bulu tangkis ya, bola gitu. Ya dalam rangka menyalurkan tadi tuh minat dan bakat ya. mahasiswa. Tidak hanya di bidang gitu. akademik saja, tapi non akademik juga ya. Ya, di akademik kami juga coba melibatkan gitu ya mahasiswa melalui BEM, seandainya memang ada lomba-lomba yang sifatnya ilmiah, namun di sisi lain juga kita melibatkan mahasiswa di kegiatan kita gitu. Entah kegiatan penelitian dosen ataupun pengabdian masyarakat dosen, itu biasanya kita libatkan mahasiswa gitu. Baik, jadi mahasiswa juga bisa berperan aktif ya. Betul. Dan juga dapat ilmu langsung nih dari dosennya sampai aplikatifnya seperti apa gitu. Ya, betul. Baik, ini seru sekali. Namun kita jeda sejenak ya, Bu Neneng ya. Baik. Kita akan lanjutkan kembali pemirsa, tapi kita simak dulu nih yang mau lewat berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam podcast TV Show bersama dengan saya Vini Auliani dan juga Ibu Neneng, Kaprodi dari program studi keperawatan UMJ. Nah, kita masih membahas nih tentang tren pelayanan keperawatan, terutama di UMJ ada program studi juga tadi kan. Nah, yang mau kita tanyakan juga nih, biasanya kan kalau mahasiswa nih mau belajar ilmu kesehatan, biayanya kan besar ya Bu ya. Nah, apakah belajar keperawatan di UMJ nih mahal nggak sih kira-kira Bu? Iya ya, terkait dengan pembiayaan ini memang pegang peranan penting dan sebetulnya mahal tidak mahal itu sangat relatif ya Mbak. Dan untuk di kita pastinya kita juga memperhatikan faktor pembiayaan ya, apalagi kita istilahnya ada di dalam naungan Muhammadiyah gitu ya, dan Muhammadiyah atau FIK ada kebijakan terkait dengan pembiayaan. Kalau untuk jumlah gitu ya, mahal nggak sih? Sepertinya relatif ya, dan kami mampu bersaing gitu dengan yang lain-lain, boleh dilihat gitu ya. Kadang ini hanya kemasan sebetulnya. Mungkin terlihatnya sedikit gitu, tapi ternyata di dalamnya setelah dijalanin ada praktek ini bayar sendiri, ada ini bayar lagi, sehingga kalau dikumulatifkan mungkin justru lebih mahal gitu. Nah, di kami itu memang biaya para mahasiswa sudah bisa mengakses ya total biaya itu berapa, tapi ada kebijakan kami 5 kali pembayaran gitu, sehingga sebetulnya ya meringankan. Jadi ya itu menjadi solusi sebetulnya. Dan itu sudah dalam satu paket sudah, ya, tidak ada tambahan-tambahan biaya lagi yang dikenakan tadi ya. Betul ya, kecuali seragam gitu ya, itu tidak. Kemudian di samping itu juga untuk membantu di aspek pembiayaan, Universitas Muhammadiyah juga memberikan berbagai alternatif beasiswa gitu ya, beasiswa untuk mahasiswa yang berprestasi, untuk mahasiswa yang mampu tahfiz gitu ya. Tapi memang untuk program beasiswa ini
payung besarnya dari universitas gitu. Universitas, Kita mendapatkan kuotanya berapa gitu untuk perawatan berapa, karena pastinya kan banyak gitu ya yang diinikan. Tapi sepanjang ini banyak juga mahasiswa kita yang berbeasiswa gitu. Beasiswa ya, jadi Dari Lajismu, dari KIP, kemudian dari KIP itu Jakarta gitu ya. Kartu Indonesia Pintar. Ya. Kemudian juga ada yang kader gitu ya, beasiswa kader persyarikatan ya, aktivis-aktivis gitu. nih ya, untuk aktivitas bisa ya, keluarga aktivis gitu. Itu ya. pasti akan ada beasiswa ya. itu gitu, Mbak. Baik, jadi di mana ada kesungguhan di situ ada jalan, di situ ada ya, jalan, jangan pasti khawatir. gitu. Apalagi masalah ekonomi gitu kan ya, iya. pastinya bisa dicarikan solusi gitu. Baik, nah untuk di keperawatan ini juga hubungan dengan alumni ini gimana nih Bu? Terkait juga tentang peluang kerja, peluang kerja bagi perawat. Apakah jika mahasiswa nih atau mahasiswi mengambil jurusan keperawatan nanti harus jadi perawat atau terbuka untuk peluang kerja lainnya selain menjadi perawat? Gitu. Ya. Untuk lulusan dari kita pastinya gitu ya sesuai dengan bidang ya, mayoritas karena kita nyetaknya jadi perawat profesional pasti perawat, setelah lulus ya mereka di dunia layanan, tapi ada juga sih yang di luar layanan tapi tidak jauh-jauh, kalaupun di asuransi ya yang ngurusin asuransi kesehatan gitu, yang dia men-screening, mendiagnosis kira-kira apa nih masalah kesehatannya gitu. Jadi masih linear lah dengan yang dipelajari gitu. Dan terkait dengan peluang kerja, ini memang ikatan alumni kita alhamdulillah gitu ya. Terjalin dengan baik gitu, karena dari tahap akademik kami tidak akan melepaskan tuh yang namanya grup angkatan, tiap angkatan gitu, sehingga banyak jadi Bu, ya. Jadi dari mereka itu kadang kami memerlukan atau ada peluang gitu, jadi sudah langsung di-sharekan informasinya tersebar, segera nyambung gitu, sehingga dari tahap akademik pun kita sudah diperkenalkan tuh link-link dari kakak-kakak tingkatnya gitu, untuk bisa nantinya setelah selesai ada peluang kerja di sini. Dan untuk mahasiswa yang punya prestasi akademik gitu ya, biasanya 5 besar itu sudah langsung tuh dari semester belum akhir pun sudah dipesan. Nanti bisa langsung masuk oleh stakeholder gitu ya, yang kerjasama dengan kita itu biasanya langsung minta lulusan sekian orang, tapi itu tadi yang memiliki prestasi akademik ya. gitu. Baik, jadi peluangnya sangatlah besar, sangat besar sebetulnya, luas untuk lulusan dari keperawatan ini tadi ya. Lalu untuk harapan kedepannya untuk program studi keperawatan ini seperti apa untuk lulusannya juga? Ya, pastinya kami senantiasa berharap dan berazam bahwa kita mampu mempertahankan tadi ya mutu status akreditasi, bahkan kita bisa meningkatkan gitu, yang tadinya akreditasi A kita mampu untuk unggul, bahkan mungkin ke depannya ya bisa akreditasi internasional gitu ya. Dan lulusan kita juga harapannya sebelum lulusan pasti peminat gitu ya, peminat atau calon mahasiswa gitu, mudah-mudahan semakin bertambah, meskipun memang trennya insya Allah selalu meningkat gitu Mbak, dari pendaftar sampai yang kita terima dari tahun ke tahun memang masih cukup baik gitu ya. Kemudian ya dari nanti saat mereka lulus ini bisa diserap oleh pasaran dan mampu untuk segera beradaptasi dengan dunia kerja gitu, sebagaimana capaian ataupun profil dari lulusan, bagaimana mereka harus bisa bersaing ya, kompetitif dengan lulusan-lulusan dari fakultas keperawatan yang lain. Iya. Gitu. Baik Ibu Neneng, lalu juga ini kita tidak terasa nih sudah hampir di penghujung acara. Ya, boleh berikan closing statement Ibu, kesimpulan terkait juga tentang tren pelayanan keperawatan dan juga peluangnya secara garis besar, dan juga mungkin memberikan informasi nih untuk teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang menonton acara ini yang mungkin ada minat untuk
mau join juga gabung di keperawatan, silakan. Baik, terima kasih Mbak. Ya. Oke, untuk pelayanan keperawatan memang harus terus meningkat karena itu merupakan indikator ataupun potret keberhasilan pemberian layanan. Ya, jadi saat kita bisa memberikan asuhan yang paripurna, yang bermutu, maka indikator itu tercapai dan status derajat kesehatan masyarakat atau yang kita berikan asuhan itu meningkat. Itu harapannya gitu ya. Dan tidak hanya sekedar harapan, tapi juga harus diikuti upaya ataupun ikhtiar untuk bisa mewujudkan itu gitu ya, sehingga diperlukan peningkatan dari pengetahuan. Jangan cukup merasa sudah sangat baik, mumpuni gitu ya dengan lulus D3 gitu. Mari kita tingkatkan pengetahuan keperawatan kita itu sampai nurse, bahkan sampai spesialisasi gitu. Dan tidak usah jauh-jauh gitu ya. Di kami Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jakarta di Cempaka Putih itu sudah menyediakan baik dari tahap akademik, profesi untuk strata 1, kami juga memiliki program studi magister dengan berbagai peminatan, dan kami juga sudah menghadirkan gitu ya kelanjutan dari strata 2 ke spesialis gitu. Memang untuk saat ini masih ada 2 program studi spesialis, yakni keperawatan medikal bedah dan spesialis keperawatan komunitas. Namun dalam waktu dekat mudah-mudahan ini sudah bisa terwujud gitu ya pengembangan dari spesialisasi keperawatan anak yang nantinya mungkin menyusul spesialisasi-spesialisasi yang lain karena kriterianya gitu Mbak. Insya Allah kami sudah memiliki gitu ya untuk sebagai kriteria muncul prodi baru atau ada prodi baru gitu. Baik, luar biasa sekali Ibu Neneng. Terima kasih atas penjelasannya Ibu. Sama-sama, ya. Ini Mbak. sangat mencerahkan kita jadi tahu tentang dunia keperawatan, dan mudah-mudahan juga jadi solusi dan bermanfaat untuk pemirsa semuanya yang sedang menonton program ini. Sekali lagi terima kasih Ibu Neneng. Sama-sama, Sukses mudah-mudahan terus bermanfaat. ya. Amin. Terima kasih. Baik. Ya, dan pemirsa terima kasih juga telah menyaksikan podcast TV Show edisi Tren Pelayanan Keperawatan bersama dengan Kaprodi dari Ilmu Keperawatan di UMJ dan juga kerjasama dengan UMJ. Kami mengucapkan banyak terima kasih, dan tidak terasa kita harus berpisah dulu pemirsa. Jangan lupa untuk terus saksikan podcast TV Show di TV Muhammadiyah dalam episode-episode lain. Dan saya Vini Oliani bersama juga dengan narasumber dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.